Caranya ngepin gimana sih? Selamat siang semuanya. Sambil kita tunggu narasumbernya buat gabung dan audiens yang lain buat gabung, saya mau buka dulu. Selamat siang. Ini sekarang kita lagi ada di acara terbarunya dari PPI Thailand dengan tajuk sharing session beasiswa. Jadi kali ini kita akan dari Permita akan menyediakan akan menyediakan sebuah acara untuk mengenalkan beasiswa-beasiswa yang ada di Thailand. Kali ini di sesi yang pertama adalah beasiswa untuk S1 dan kebetulan kali ini saya Sela akan membersamai teman-teman dengan narasumber untuk
melakukan sesi tanya jawab terkait dengan beasiswa S1 yang nanti akan disampaikan materinya atau informasinya oleh alumni dari KMUTT. Saat ini beliaunya belum join tuh, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oh iya, nanti juga bakal ada sesi yang lainnya, nggak cuma S1, rencananya bakal ada juga sharing untuk beasiswa S2, S3, dan mungkin ada postdoc juga. Jadi tetap disimak di PPI Thailand. Ini kakaknya udah join, jadi kita invite dulu ya biar bisa bareng-bareng sama kita. Sorry. Ya. Halo. Halo Kak Akmal. Oke, ini jadi narasumber kita kali ini. Sebelum kita ke Kak Akmal, biar saya kenalkan dulu sedikit. Jadi narasumber kita kali ini yang bakal sharing mengenai pengalamannya kuliah di Thailand dan juga mendapatkan beasiswa dari universitas di Thailand, yaitu Kak Akmal Alfarizi, Bachelor of Engineering ya Kak ya. Jadi Kak Akmal ini merupakan lulusan S1 dari King Mongkut University Technology of Thonburi yang baru saja lulus tahun lalu. Gitu. Mungkin untuk perkenalan lebih lanjutnya, kita bisa langsung ke Kak Akmal. Silahkan Kak Akmal. Hai, halo, kedengeran nggak ini sekarang saya ngomong? Ya, kedengeran. Halo semuanya, nama saya Akmal dan kebetulan kemarin tahun lalu saya tuh baru aja lulus dari KMUTT dan waktu itu saya kuliah selama 4 tahun S1 di jurusan Teknik Lingkungan dan ya kebetulan juga sekarang saya lagi di Indonesia dan sekarang sudah bekerja. Oke, kalau boleh tahu lokasinya sekarang di mana Kak di Indonesianya? Sekarang lagi di Jakarta. Oh, kerja di Jakarta. Terus tadi baru lulus tahun lalu, berarti masuk kuliah S1-nya tahun berapa tuh, Kak? 2017 bulan Juli. Oke, bulan 2017, kemudian lulus 2021, berarti tepat waktu ya, Kak, 4 tahun. Alhamdulillah 4 tahun aja. Ya. Oke, kita karena udah kenalan sama Kak Akmal. Oh iya, sebelum kita masuk ke sesi sharingnya, buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan bisa langsung diketik di kolom komentar aja. Nanti di akhir sesi bakal kita tanyain ke Kak Akmal. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar aja ya teman-teman. Oke, jadi sesi selanjutnya karena kita udah kenalan, kita bakal langsung nanya-nanya aja nih ya ke Kak Akmal soal pengalamannya gimana studi dan mendapatkan beasiswa ini. Jadi yang pertama nih Kak Akmal, kalau dari pengalaman-pengalaman saya dan ngelihat banyak orang di sekitar saya, biasanya itu kalau ke luar negeri itu kalau untuk S2 sih, kebanyakan tuh S1-nya tuh milih di Indonesia dulu. Kalau dari Kak Akmal sendiri, kenapa nih kok, wah masih S1 udah mau ke luar negeri aja nih? Jadi emang sebenarnya untuk kuliah ke Thailand itu nggak benar-benar direncanain sih. Awalnya emang sebelum lulus SMA ingin kuliah ke luar negeri, cuman Thailand itu nggak ada di list negara tujuan. Nah, tapi kebetulan waktu SMA kelas 11, jadi kampus community itu datang ke Indonesia semacam promosi ini. Kalau kita nih punya semacam acara namanya To Be Community atau kayak summer camp di mana ngundang anak-anak SMA dari Thailand dan juga negara-negara sekitarnya untuk datang sebulan di sana ngerjain project sama dosen dan juga kayak semacam main-main lah intinya, terus kayak kenal-kenalan sama teman-teman di sana, kemudian jalan-jalan juga. Nah, waktu itu tuh saya sempat daftar program itu dan juga keterima. Jadi sekitar bulan Maret April 2016 saya ke Thailand selama sebulan. Waktu itu juga ngerjain semacam project sama profesor di sana sebulan juga di Fakultas Sains, dan abis itu tuh kayak ngerasa oh iya ternyata Thailand tuh ada kampus yang lumayan oke, terus kayak lingkungan kuliahnya juga lumayan nyaman segala macem.
Nah, abis itu kan sebenarnya program si To Be Committed ini nggak cuman tahun itu doang, tapi sebelumnya tahun-tahun sebelumnya udah pernah jalan juga dan kebetulan juga ada senior saya yang sempat ikut tahun sebelumnya daftar untuk S1 di sana di tahun itu 2016 dan dia dapat beasiswa. Habis itu cerita-cerita deh kayak oh ternyata dapat beasiswa ini, kemudian ternyata jurusannya gini-gini segala macam. Akhirnya saya tertarik dan coba juga di tahun selanjutnya akhirnya keterima dan ya udah akhirnya saya kuliah di sana 4 tahun. Sebenarnya segampang itu sih. Oh, menarik ya Kak ya. Oh, jadi pertama ikut summer camp, terus ternyata sana di Thailand, oh enak nih kayak kalau S1 gitu ya Kak ya. Terus ya udah deh tahun depannya daftar dan keterima langsung Iya, alhamdulillah. Halo, ya. ya di Mm-mm. first trialnya. Kalau boleh tahu nih kan kayak kalau ngerasanya, dan saya ngerasa itu kalau SMA ke kuliah tuh kayak masih dari kayak ke dunia. Kalau dari keluarga Kak Akmal sendiri gimana nih tanggapannya kalau mau memutuskan untuk kuliah di luar negeri? Ada kayak eh, tantangan mendapatkan izin atau Sebenarnya sih kalau dari keluarga sendiri nggak ada yang larang ya karena apa namanya sebelumnya juga saya SMA nggak di kota sama orang tua saya di luar kota ngekos sendiri gitu jadi emang udah terbiasa untuk pindah-pindah dan juga kayak hidup mandiri sih. Ya. Mm. Ya, halo, jelas nggak? berarti Maaf. ya jelas-jelas. Ya, Berarti udah terbiasa untuk kayak jadi anak rantau gitu ya. Jadi untuk merantau kuliah ini nggak ada kendala di perizinan dari orang tua gitu ya Kak ya. Oke betul deh, banget, betul kalau banget. gitu itu nih untuk teman-teman yang kepo itu tuh alasannya Kak Akmal buat studi di Thailand untuk menempuh studi S1 di Thailand yang biasanya kalau misalnya kita tahu tuh mungkin kebanyakan menempuh studi di luar negeri itu untuk S2, ternyata Kak Akmal udah dari S1 menempuh studi di luar negeri. Alasannya karena kebetulan ketemu yang cocok nih saat ikut summer camp gitu ya Kak ya. Kita Betul. lanjut ke sesi selanjutnya ya Kak ya, yang mungkin dikepoin sama temen-temen nih terkait dengan beasiswa yang Kak Akmal dapatkan. Kalau nggak salah nama beasiswanya itu KMUTT International Scholarship Program, semacam itu ya Kak ya. Boleh mungkin diceritain sedikit terkait dengan beasiswa yang Kak Akmal dapatkan untuk menempuh S1 kemarin? Hmm. Jadi sebenarnya waktu pas pertama kali saya daftar, beasiswanya itu namanya multi intelektual. Nah, cuman pas tahun kedua atau ketiga, si multi intelektualnya itu diganti untuk beasiswa khusus mahasiswa-mahasiswa asing dari beberapa negara kayak Kambodia, Vietnam segala macam. Nah, untuk negara-negara lainnya itu kayak termasuk Indonesia, kemudian negara-negara Asia lainnya, itu tuh masuknya di KISP atau yang tadi Mbak sebutin. Nah, untuk si KSP-nya itu sendiri sebenarnya nge-cover untuk beasiswa S1, S2, S3 dengan jumlah apa namanya yang berbeda tuh paling jumlah biaya hidupnya ya. Mungkin kalau misalnya S1 tuh biaya hidupnya sekitar 8.000 baht, terus S2 itu 10.000 baht, terus kalau S3 mungkin 13.000 seingat saya. Nah, untuk sisanya itu sebenarnya mirip-mirip kayak SPP-nya dibayarin, kemudian kita semua dapat uang buku sekitar 10.000 baht per tahun, kemudian ada asuransi segala macam dan ya biaya-biaya mungkin ada riset segala macamnya biasanya udah tercover sih. Dan beasiswa ini tuh sebenarnya ada di kampus kita, cuman kayak nggak langsung setiap orang tuh bakal bisa dapat gitu. Jadi kayak harus ditanyain gitu sama si apa namanya departemennya kayak kira-kira kalau misalnya saya daftar S1 jurusan ini dengan beasiswa ini bisa atau enggak karena ada beberapa program S1 juga yang saya baru tahu dari teman saya ternyata nggak bisa pakai kayak ISP atau multi intelektual ini kayak contohnya di School of Design something dan arsitektur gitu mereka nggak mau atau nggak nerima apa namanya admissions buat si beasiswa kayak ISP full ride scholarship ini paling gitu sih untuk si beasiswanya sendiri. Beasiswanya namanya KMUTT International Scholarship Program ya Kak ya. Itu beasiswa untuk yang negara Indonesia. Kemudian covernya itu living allowance, terus tadi SPP otomatis ya. Terus ada
uang bukunya juga per tahun sama insurance ya kan ya kak ya. Oke oke. Terus kalau misalnya kita mau ngakses lebih lanjut, bisa dilihat di website KMUTT berarti ya kak ya informasi terkait beasiswa ini. Mm-mm. Ini udah pin sih di komen kalau teman-teman mau ngeliat bisa diakses di iadmission.kmutt.ac.th. Afford scholarship itu udah saya pin komen dan langsung bisa di akses kalau misalnya nanti teman-teman tertarik buat kepo lebih lanjut terkait dengan scholarship yang didapatkan sama Kak Akmal ini. Kemudian selanjutnya nih Kak, boleh diceritain sedikit nggak gimana perjalanan mendapatkan beasiswa tersebut, kan pasti ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, kemudian gimana sih persiapan Kak Akmal kemarin, kan berarti dipersiapkannya berapa bulan juga sebelum tahun ajaran baru seperti itu Kak, mungkin bisa diceritain sedikit? Jadi kalau misalnya untuk si kemarin itu si admissions program, admissions deadline dan segala macamnya itu kan sebenarnya community itu agak fleksibel ya. Jadi kayak setahun full tuh masih bisa, even kayak sampai Mei sebelum tahun ajaran baru mulai itu udah masih bisa untuk daftar dan segala macam. Cuman kalau saya sendiri kemarin daftarnya itu kayak sekitar bulan Desember atau Januari di tahun 2016-2017 gitu. Nah, waktu itu tuh sebenarnya setelah saya ikut dari summer camp yang sebulan di community, kita semua tuh anak-anaknya somehow dikasih kayak kuota untuk kuliah di community dan juga beasiswanya. Nah, saya waktu pas di summer campnya nulisnya itu jurusan sivil sama jurusan teknik kimia kalau nggak salah. Nah, karena pas saya apa namanya mikir-mikir lagi terus kayak mikir deh kayaknya kalau misalnya kuliah S1 lebih cocok untuk jurusan teknik lingkungan. Nah, jadinya saya waktu itu ngobrol sama si orang admissionsnya kalau misalnya saya ganti kira-kira gimana bisa atau enggak. Katanya itu kalau misalnya mau ganti dari yang summer camp itu saya harus kayak daftar lagi gitu. Nah, akhirnya tuh saya kayak nge-withdraw yang teknik sipil sama kimia, jadi saya daftar ulang lagi buat teknik lingkungan. Nah, kebetulan karena saya somehow kayak di apa namanya di excluded buat yang beasiswa dari summer camp. Jadi kayak saya daftar ulang lagi buat kayak apa namanya beasiswa itu. Jadi saya waktu itu biasanya sih kayak kumpulin semua dokumen-dokumen yang harus dikirim. Kemudian waktu itu saya juga mesti kayak email beberapa orang di Departemen Teknik Lingkungan kayak cuman specifying saya dari Indonesia, saya mau daftar ke sini dengan beasiswa ini. Jadi kayak semacam apa namanya kasih notifikasi ke mereka juga kalau misalnya saya tolong dong di apa namanya apa namanya di sorry karena agak bingung kalau bahasa Indonesia-nya. Jadi kayak harus di semacam kayak specifying aja gitu kalau saya mau daftar dengan pertimbangan untuk beasiswa. Nah, soalnya kadang ada beberapa orang yang kalau misalnya daftar itu nggak bisa dapat beasiswa gitu. Jadi kayak nggak tahu karena mereka yang nggak ke notice atau gimana. Tapi kayak soalnya waktu itu saya pertama kali daftar, sebenarnya 2 kali daftar. Yang pertama itu saya nggak dapat beasiswa untuk teknik lingkungan. Terus kayak saya daftar lagi, kayak specifying mau beasiswa, terus akhirnya baru dapat gitu. Jadi emang agak rumit dan kayak apa ya, mungkin ada miskom juga dari sananya. Jadi kayak saya waktu itu nggak di-include buat yang consideration for the scholarship. Nah, jadi kayak intinya cuma ngasih dokumen-dokumen itu, terus kayak saya ngasih email juga ke orang departemen di teknik lingkungan. Habis itu sih langsung kayak apa namanya diproses sama si admissions officer di sana gitu. Kayak apa namanya mereka bakal kayak ngasih tanggal-tanggal gitu, kira-kira tanggal segini bakal keluar, kemudian kira-kira kamu bakal dapet beasiswanya kapan segala macam, itu bakal dijelasin lagi sama orang admission sih. Sebenarnya kalau untuk teknik lingkungan sendiri, mereka waktu zaman saya nggak ngasih wawancara. Jadi kayak waktu saya cuma ngasih dokumen, terus habis itu nunggu dan kayak apa namanya, kayak cuma nanya-nanya dan juga kayak nge-follow up gitu. Habis itu tuh langsung kayak keterima dengan kayak beberapa offer letter segala macam beasiswa, instruction segala macamnya gitu. Nah, tapi ada beberapa kayak teknik
sipil kalau nggak salah, sebelum mereka offering letter atau kayak semacam notifications itu mereka dapat kayak undangan interview. Nah kalau untuk interview juga saya nggak tahu karena kebetulan teknik lingkungan sendiri itu kayak itu, kayak tadi saya itu cuma daftar, kirim, terus kayak email ke beberapa orang di departemen, habis itu terima. Menarik ya Kak, berarti kayak tergantung jurusannya juga ya untuk daftar di KISP ini atau beasiswanya dari KMUTT untuk S1-nya lagi ya. Kalau dari Kak Akmal sendiri cukup kirim dokumen, kemudian notify ke admission officer-nya buat biar dinotis tadi ya Kak ya, biar nggak kelewat lah intinya apa namanya uh, beasiswa apa kayak daftarannya gitu ya Kak ya. Kemudian langsung dikasih tanggal. Berarti tanggal yang dikasih adalah tanggal penting untuk pengumuman dan sebagainya gitu ya Kak ya. Betul, betul. Nah, kemudian tapi untuk jurusan lain bisa jadi ada juga apa namanya interview gitu ya Kak ya. Tadi kan Kakak ngomong juga nih terkait dengan dokumen yang dikumpulkan ke admission officer-nya. Kalau Kak Akmal sendiri ingat nggak sih apa aja sih dokumen-dokumen yang perlu persiapan yang mungkin yang matang untuk dikumpulkan karena kan biasanya ada cukup ribet ya kalau urusan dokumen itu dari pengalaman saya sih kayak mesti disiapin jauh-jauh hari supaya matang juga isinya dan nggak dadakan saat mau dikumpulkan. Ya, betul banget, betul banget. Jadi untuk S1 sendiri mungkin nggak terlalu kompleks kayak S2 ya. Jadi kalau S2 kan harus buat semacam kayak research proposal atau kayak statement itu yang harus jelas gitu. Ya kita S2 tuh mau ngapain? Nah kalau misalnya S1 waktu itu tuh seingat saya prom essay atau pertanyaan untuk statement letternya tuh nggak terlalu complicated sih, kayak paling nanya kira-kira kamu tuh mau S1 di sini kenapa? Terus kayak kira-kira kenapa sih teknik lingkungan? Jadi waktu itu saya kayak semacam siapin suatu essay gitu kayak kenapa sih saya mau kuliah di Thailand, kemudian kenapa saya harus dapat beasiswa, kenapa saya mau masuk lingkungan, ya itu sebenarnya ya tergantung kalian aja kan, ya itu nggak ada yang benar atau salah. Itu emang motivasi kalian sendiri, kenapa sih mau kuliah ke Thailand, terus kenapa jurusan teknik lingkungan. Nah, abis itu untuk community sendiri kan saya kemarin kuliahnya di international programnya community. Jadi semua perkuliahan tuh bakal di-conducted in English. Jadi mau nggak mau kita juga semacam ngasih kayak bukti kalau kita tuh bisa bahasa Inggris kan. Karena bahasa Inggris kita di sekolah itu nggak diakui sama mereka. Nah, untuk itu kita kayak mesti punya TOEFL atau IELTS juga. Dan sebenarnya untuk S1 sendiri di community nggak terlalu strict sih, apalagi jurusan engineering yang dimana pokoknya kalian cuma butuh TOEFL atau IELTS dan nggak ada minimal nilainya sih. Kan kalau misalnya S2 ada kayak 7 atau misalnya 6,5 semua bands atau apa gitu, atau kayak TOEFL IBT-nya minimal 80 segala macam. Sehingga saya untuk beberapa jurusan termasuk teknik lingkungan itu mereka nggak terlalu pusingin sih berapa minimal nilai kalian untuk si tes-tes tersebut. Habis itu selain ada statement letter, ada juga semacam rapot kalian yang Indonesia gitu, tapi ditranslate aja ke bahasa Inggris. Nah caranya sih gampang ya, kayak bisa minta ke jasa translasi tersumpah atau bisa translate sendiri, terus kayak minta ke orang sekolah kayak dilegalisir kayak atas cap sekolah gitu, jadi kan sama-sama legal ya. Dan abis itu paling kayak dokumen-dokumen standar sih, kayak ada paspor, kemudian mungkin surat dari sekolah kalian juga gitu, walaupun ini nggak penting sih, tapi sehingga saya dulu sempat minta kayak sekolah minta ke sekolah surat kayak nyatain kalau misalnya saya itu bakal lulus di bulan apa tahun itu. Soalnya kan saya daftar S1-nya sendiri itu, daftar programnya sendiri itu sekitar bulan Desember Januari 2017 kan. Nah, sedangkan kelulusan saya itu bulan Mei atau Juni. Nah, jadi kan saya sebenarnya belum lulus tapi udah daftar S1. Nah, untuk itu kayak kita mesti kayak submit semacam surat kasih tahu kalau misalnya kita bakal lulus di bulan Mei atau Juni. Jadi dari sekolah sih bisa kalian buat sendiri dalam bahasa Indonesia dulu, terus kayak tadi ditranslasiin, karena kan beberapa sekolah di Indonesia kan kayak agak susah ya, kayak minta surat bahasa Inggris. Nah, jadi waktu itu saya sih langsung kayak buat sendiri yang pakai bahasa Inggris, langsung ditandatangan sama orang sekolah saya sih, paling gitu. Ya, dengan saya cuman itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu banyak.
Oke, emang berbeda ya. Kalau saya sendiri nggak ada pengalaman tuh daftar untuk S1 di luar negeri, jadi nggak tahu sama sekali terkait hal kayak gitu. Dan tadi bedanya tuh ini mesti ngumpulin banyak juga tuh dokumen yang dikumpulin ya Kak Akmal ya, untuk yang ditranslate-nya juga. Kalau Kak Akmal sendiri kemarin untuk daftarnya itu namanya ke translator tersumpah nih kalau tahu. Kan kalau setahu saya kalau ke translator tersumpah tuh kayak lebih meyakinkan, tapi emang butuh waktu yang agak lebih lama ya daripada kalau translate sendiri. Hmm. Jadi waktu saya sendiri sih kebetulan di sekolahnya ada semacam format apa namanya raport bahasa Inggris gitu. Tapi itu bukan yang default bisa dapat semua orang sih. Saya juga Oh, bingung kenapa saya dapat. Jadi kayak saya cuman buat itu sendiri. Terus kayak maksudnya mereka punya formatnya gitu. Ya saya dapat dari guru atau siapa. Terus kayak saya edit gitu. Terus kayak abis itu ke sekolah. Cuman kayak semacam nyocokin doang kayak nilainya sama atau enggak yang dari bahasa Inggris Indonesia. Habis itu sama mereka didatangkan sama cap gitu kayak kalau itu legalized dan ini benar adanya gitu. Mungkin kalau misalnya yang ribet, mungkin nggak mau ribet juga ya kayak translate sendiri atau apa emang lebih gampang kayak apa namanya translate bersumpah aja sih. Soalnya kan tinggal kayak kirim dokumennya, habis itu nanti kayak kalian bayar terus kayak bakal langsung dapet si translatannya gitu kan. ya oke Hmm. gitu ya Kak ya. Terus mau tanya lagi nih Kak, kan tadi Kak Akmal daftarnya sebelum kelulusan ya. Setelah Ya. kelulusan itu apakah ada dokumen tambahan yang perlu dikirimkan karena atau mungkin tanda lulusnya atau gimana? Setelah keterima atau gimana mungkin untuk dokumen lanjutannya apakah ada? Oh iya, jadi waktu itu ternyata saya juga baru ingat lagi, sorry, agak-agak kacau kan timeline-nya. Jadi Gak apa-apa sebelum Kak. sebenarnya Udah lama ya? ini udah lama juga sih, saya baru ingat-ingat lagi. Jadi waktu pas bulan Maret atau April tuh, kan saya juga kayak follow up itu. Katanya mereka tuh bakal, apa namanya, pengumumannya tuh April akhir atau Mei awal gitu. Nah, tapi kok saya tungguin nggak ada-ada. Ternyata mereka tuh masih ke pending sama nilai UN saya gitu. Nah, waktu itu kan UN tuh sekitar bulan April atau Mei. Nah, jadi kayak saya bakal nunggu sampai Mei akhir atau Juni buat kayak nungguin hasilnya kan. Nah, waktu itu tuh saya dapat si semacam SKHUN. Kalau kalian masih ada atau nggak tuh sekarang. Jadi kayak semacam Gak tahu nilai juga tuh. habis dari UN kan dapat semacam nilai sementara gitu. Kalau misalnya ya dulu sebutannya sementara. Dan itu tuh langsung saya translatein ke translate tersumpah. Terus kayak abis itu kirimin aja langsung ke community-nya. Baru habis kayak seminggu kemudian tuh langsung keterima sih, seingat saya gitu. Jadi emang kayak waktu itu pending sama UN, nilai UN juga. Oke, berarti untuk teman-teman yang mau daftar, jangan lupa setelah dapat nilai UN dikirimin ya kayak biar kayak letter of acceptance-nya cepet-cepet didapatkan gitu ya kalau keterima kayak. Oke, ini yang pertanyaan yang mungkin juga sangat akan sering ditanyakan. Kak Akmal sendiri punya tips and trick nggak sih dalam persiapan dokumen atau persiapan mendapatkan beasiswa? Kayaknya walaupun tadi ada sedikit ganjalan karena mesti reapply ya dari summer camp terus akhirnya apply sendiri, tapi kayak dari cerita Kak Akmal nih lumayan lancar nih proses perjalanan daftarnya. Kan kita cuma dengar cerita ya Kak ya, jadi nggak tahu deh kalau ada yang lain. Jadi mungkin Kak Akmal bisa menyampaikan mungkin tips and trick kemarin saat mendaftar beasiswa ini. Jadi emang sebenarnya sih emang lancar-lancar aja, alhamdulillah kemarin ya. Tiba-tiba harus ini, tiba-tiba harus itu sih. Sebenarnya waktu saya submit, terus kayak udah aja semuanya submit ya tinggal nunggu aja sih. Kayak apa ya, nggak ada yang harus saya follow up, nggak ada yang harus saya benar-benar kerjain lagi. Paling kayak terus nanyain juga sih, ini kira-kira kapan ya di ininya, terus kayak cuman range gitu. Misalnya dari Maret atau April kita bakal umumin, tapi kayak nggak tahu ini April kapan, Mei, Maret kapan, itu nggak jelas. Nah, saya kayak sering follow up itu aja sih. Dan sebetulan kayak mungkin karena mepet-mepet juga kali, jadi lebih bukan si strugglingnya sendiri, tapi kayak deg-degannya aja gitu. Karena kan kayak apa namanya, itu tuh deket-deket kayak pengumuman untuk penerimaan kampus-kampus di Indo juga gitu loh. Jadi kan kayak apa namanya, kalau saya nggak dapat ini saya mesti cari di Indo juga kan. Dan FYI aja dulu saya nggak daftar kampus-kampus di Indo karena
awalnya tuh agak males gitu kuliah di Indo. Jadi kayak nungguin dulu kalau emang gak keterima baru daftar yang di Indo gitu. Nah tapi kalau teman-teman saya itu kayak mereka daftar ini tapi daftar yang di Indonesia juga kayak apa sih daftar SBMPTN gitu. Nah jadi kayak mereka lebih deg-degannya tuh adalah kayak mereka dapat SBMPTN dulu tapi kayak si KIMITRI-nya belum ada. Nah sedangkan kayak kan ada waktu untuk daftar ulang segala macam gitu kan. Jadi kayak mereka agak deg-degan juga gitu. Kira-kira dapat nggak ya? Kalau misalnya nggak dapet kan kayak saya mau daftar ulang atau kayak gimana gitu. Tapi gitu sih sebenarnya. Untuk kayak strugglingnya sendiri, alhamdulillah kemarin nggak ada sih kayak lancar-lancar aja kayak cuman memang agak lama udah ke pending sama nilai gue itu. Wah, keren banget nih cerita pengalamannya. Mungkin teman-teman yang mau daftar juga nih bisa dicontoh tadi kalau tips and trick dari Kak Akmal sendiri pokoknya sering-sering follow up ya. Jadi biar tahu informasi terbaru karena walaupun dikasih tahuin ntar ada pengumuman di Maret April tapi tetap aja nggak tahu kita tanggal berapa tuh Maret Aprilnya cukup panjang ya apalagi untuk teman-teman yang kayak Kak Akmal nih siapa tahu emang pengen banget kuliah di luar negeri jadi sampai nggak daftar kuliah di Indonesia jadi benar-benar harus update nih sama status daftaran kuliah dan beasiswanya gitu ya Kak Akmal ya. Oke mungkin untuk soal beasiswanya itu dulu. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, pokoknya langsung ditulis di kolom komentar. Nanti kita tanyain langsung nih ke Kak Akmal. Buat selanjutnya, langsung aja kita tanyain gimana sih Kak kemarin kuliah S1 di Thailand? Bisa diceritain sedikit kesan pertama saat menjadi mahasiswa S1 di Thailand. Kan tadi mulai kuliah bulan Juli ya Kak ya. Mungkin bisa diceritain sampai ke Thailandnya bulan apa, terus gimana tuh pertama kali sampai di Thailand? Apakah culture shock atau ada pengalaman unik yang dirasakan saat pertama kali mendarat di Thailand ini? Um, Kalau misalnya untuk Thailandnya sendiri sih kayak nggak terlalu aneh, maksudnya nggak terlalu yang kaget tiba-tiba Thailand kan sebelumnya tahun 2016 yang Oh Maret ya. April itu aku sebulan di Thailand kan, jadi kayak saya sendiri udah kayak ngerasain oh Thailand tuh kayak gini, terus kayak orang-orang Thailand tuh kayak gimana tuh udah agak-agak ada bayangan, jadi pas datang tuh nggak yang bener kosong aja gitu. Tapi mungkin yang serunya itu pas kayak benar-benar jadi mahasiswa yang full time di sana kan beda ya sama suasananya sama yang kayak cuma sebulan main-main gitu ya doang kan. Nah waktu pertama kali saya kuliah itu tuh kayak wah lucu aja ya kita pakai apa namanya seragam yang kayak kalau di Indonesia tuh seragam apa sih magang SPBU Pertamina kali ya. Ya kayak maksudnya putih hitam gitu terus abis itu tuh apa ya mungkin kayak kan rata-rata tuh mereka bukan muslim ya maksudnya Thailand sendiri tuh 85% tuh Buddha jadi kayak beberapa budaya emang beda sama kayak ya kalau misalnya di Indonesia kayak minum-minum itu kan suatu yang apa yang aneh itu jarang kan orang orang lakuin itu karena emang di Indonesia sendiri mayoritas muslim tapi kalau di Thailand sendiri itu kayak hampir setiap malam gitu kayak mereka pasti langsung ke bar gitu kan maksudnya sesuatu yang normal aja gitu kan di sana terus kayak apa namanya untuk dari makanan sendiri sih mungkin susah dan gampang kali ya susah-susah gampang kalau kalian muslim yang emang agak strict emang agak susah sih untuk kayak makan makanan halal walaupun waktu itu saya kuliah di kawasan yang banyak banget orang muslim jadi kayak kalau misalnya ke pasar atau kayak apa namanya jajan di sekitaran kampus tuh sebenarnya banyak banget makanan halal ya cuman kalau untuk di beberapa daerah di Bangkok lain kalau misalnya kalian kuliah di kampus lain tuh mungkin agak susah mencari makanan halal di pinggir jalan atau misalnya di kantin kampusnya sendiri dan lain-lain itu emang agak sulit tapi selebih itu sih sebenarnya nggak ada ya kayak kalau misalnya saya sebagai orang muslim juga gampang mau sholat musola di mana-mana kemudian kalau mau ngapain lagi juga orang-orang nggak peduli gitu loh maksudnya kayak saya mau sholat Idul Fitri juga mereka menghargai gitu bukan yang kayak nggak boleh atau kayak diskriminasi atas agama tuh nggak ada di sana jadi menurut saya sih waktu pertama kali saya ke Thailand maksudnya untuk kuliah di sana tuh nggak ada sesuatu yang bikin saya nggak betah atau kayak bikin saya kayak kepikiran lain-lain karena emang orang-orangnya satu baik kemudian mereka juga toleransi dan juga apa namanya budayanya sendiri tuh yang ya nyantai lah maksudnya mereka juga nggak terlalu ya gitu mikirin orang lain mungkin ya kayak ya seru deh pokoknya sana.
Oh gitu tadi mungkin kelupaan nih ya Kang menginformasikan lokasi dari KMUTT sendiri. Mungkin Kak Akmal bisa cerita sedikit lokasi KMUTT itu di sebelah mananya Thailand sih. Mungkin teman-teman ada yang belum mengenal KMUTT, mungkin bisa Hmm. diceritain sedikit Kak. Kalau misalnya community sendiri itu ada beberapa kampus. Jadi kayak kampus yang utama atau kayak sentral kampusnya itu ada di Bangmot atau di Praca Utit, Jalan Praca Utit sebutannya itu kayak di selatannya Bangkok lah. Jadi kalau misalnya kan Bangkok sendiri itu kayak ada dua bagian, ada yang di atas Chao Phraya, ada yang di bawahnya Chao Phraya. Itu masih gampang. Nah kalau community sendiri itu ada di Bangkok yang di bawahnya Chao Phraya. Jadi kalau misalnya kalian dari tengah kota mau ke community itu kayak mesti ngelewatin sungai dan lumayan agak jauh sih. Dan untuk apa namanya akses mana-mananya itu nggak terlalu susah karena kita sendiri tuh apa namanya ada semacam halte atau kayak terminal bayangan gitu yang dimana di sana tuh banyak banget bus-bus yang menuju ke kota, mau ke tengah kota, mau ke Chatuchak, mau ke Suvarnabhumi juga ada gitu semua sana. Jadi emang lumayan sih aksesnya. Dan yang kayak saya bilang kebetulan juga Bang Mod sendiri itu banyak banget orang-orang Muslim. Jadi kayak kalau misalnya kalian nyari masjid atau nyari makanan halal tuh gampang sih. Hmm. Seru banget berarti ya kayak walaupun nggak terlalu deket sama Bangkok, tapi tetap menyenangkan gitu ya kalau kesannya di Kak Akmal. Enak banget. Terus Lebih tadi murah juga jadi. di oh lebih murah iya karena nggak di kota banget gitu ya kayak. Tadi Kak Akmal sempat nyebut nih kalau misalnya di sekolah S1 di Bangkok itu pakai seragam gitu ya Kak ya. Terus mau tanya juga nih kan di internasional program tuh ya Kak Akmal kuliahnya kemarin itu tetap pakai seragam seperti yang regular program, dan kalau teman-temannya sendiri apakah banyak mahasiswa asing atau tetap ada juga mahasiswa Thailand, terus gimana tuh berbaurnya dengan teman-teman sekelas kemarin? Untuk international programnya sendiri, sebenarnya tuh kalau saya bilang nggak terlalu beda sama type program. Jadi si kurikulumnya sendiri itu kayak cuman apa namanya kurikulum Thailand yang ditranslatein ke bahasa Inggris. Sebenarnya kasarnya gitu. Cuman yang ada beberapa kayak mata kuliah yang emang agak beda sih kalau dibandingin mata kuliah yang diajarin di kelas Thailand sama di internasional tuh agak lebih beda dari konteksnya sendiri sih. Mungkin kalau misalnya di Thai apa namanya kelas tuh mungkin yang agak lebih lokal, tapi kalau misalnya di internasional agak yang lebih internasional, maksudnya si cakupan skop si materinya segala macam. Apa namanya aja gitu kayak mesti masuk kayak nggak untuk sejarah. Halo, ini kayak agak halo kedengeran nggak kak, maaf. Halo, ini kedengeran nggak saya ngomong, takut mati tadi agak nge-freeze sebentar. Kedengeran, oke. Jadi untuk si kelasnya tadi kan sama aja sebenarnya. Paling kalau misalnya di community itu international program itu kayak international program di Indonesia. Jadi kayak satu kelas tuh lebih banyak orang lokalnya sendiri dibandingin mahasiswa asing. Tapi untuk kelas saya sendiri kemarin di teknik di angkatan saya juga ada sekitar 4 orang mahasiswa asing di kelas dari total sekitar 40-an, dan tiganya itu orang Indonesia. Satunya lagi teman saya dari Cina. Dan sisanya sih orang Thailand sih. Dan untuk ngebaurnya kan kayak saya tadi awal udah bilang kalau misalnya orang Thailand sendiri emang ramah dan kayak nggak diskriminasi, kemudian toleransi dan kayak nggak mau ngurusin orang lain juga. Jadi kayak saya sendiri ngerasa lumayan welcome gitu. Kayak saya gampang ngeblend sama mereka. Saya juga bisa kayak bersosialisasi kayak ke teman Indonesia aja gitu sama orang Thailand. Jadi ya gitu sih, menurut saya nggak ada yang aneh-aneh dan seru-seru.
Berarti pokoknya nggak ada apa ya, kayak dibedakan gitu ya, walaupun sebagai mahasiswa asing gitu ya kayak. Satu lagi pertanyaan terkait menjadi mahasiswa asing, ada nggak sih kayak plus side-nya menjadi mahasiswa asing, kayak privilege nih karena jadi mahasiswa asing, atau pengalaman apa yang dirasakan yang paling menyenangkan sebagai mahasiswa asing di KMITT atau di Thailand secara umum? Oke. Jadi ini nggak tahu jelek atau enggak ya. Jadi kalau misalnya kita kan mahasiswa asing, terus kayak muslim lagi ya. Jadi kayak ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kayak apa namanya wajib sebenarnya untuk mahasiswa S1 di community. Tapi karena kita tuh mahasiswa asing sama kita juga muslim, kita tuh nggak diikutin gitu. Kayak misalnya ada prosesi apa sih namanya hari besar yang kayak emang Buddha apa sih kayak benar-benar apa namanya ingin agama Buddha gitu tuh kita tuh kayak nggak usah ikut gitu terus kayak ya udah kita biasanya ngedain hal yang lain atau kayak ya pulang atau kayak ngapain gitu. Terus apa ya mungkin kalau misalnya guru marah atau kayak dosen yang marah tuh kayak kan suka bahasa Thailand ya. Kalau awal-awal tuh kayak kita nggak bakal ngerti aja gitu nih orang gurunya marah atau apa gitu kayak udah kita kayak hai aja gitu. Dan mungkin kalau misalnya kalian juga nonton film-film Thailand kan kalau masuk S1 itu bakal kayak di ospek kan. Kayak apa namanya? Sotas ya. Nah, jadi karena kita mahasiswa asing dan juga waktu awal tuh saya nggak bisa bisa Thailand sama sekali. Jadi ya udah kita nggak diikutin sotas itu kayak sedangkan teman-teman kita yang Thailand tuh kayak dimarah-marahin lah suruh ngerjain ini itulah sama kakak kelas tapi kita tuh kayak enggak aja karena kita masih Oh ya, asing. iya, saya udah pernah nonton tuh seri-seri Thailand. Biasanya kalau apalagi mahasiswa teknik ya, kayak orientasinya tuh kayak keras banget. Berarti keuntungan jadi mahasiswa asing terbebas dari ospeknya itu ya kayak. Iya banget banget. Oke deh, selanjutnya itu ini Kak mau tanya dong, kan tadi bilang menyenangkan kehidupan di Thailand gitu. Kalau dari Kak Akmal sendiri bisa cerita nggak sih biasanya tuh kalau misalnya mau healing, nah kata-kata anak zaman now gitu, healing itu gimana? Terus tadi udah sedikit dimention sih ya kalau biaya hidup di daerah KMITT itu lebih murah dibandingkan kalau di kotanya Bangkok gitu, nanti kayak di pusat kota. Mungkin bisa diceritakan juga gimana biaya hidup di sana. Dan tadi untuk healing biasanya ngapain aja sebagai mahasiswa dengan beasiswa mungkin ya. Jadi bisa kasih tips nih healing-healing yang budget friendly. Untuk saya sendiri sih kayak kebetulan ikut semacam organisasi gitu atau komunitas ya. Jadi kayak kita ada English Club gitu di kampus community. Waktu itu tuh jalannya lumayan aktif gitu mereka. Kayak mereka selalu punya semacam weekly meeting segala macem apa sih yang isinya itu program-program seru lah pokoknya main-main jalan-jalan segala macam. Dan itu tuh saya kayak semacam aktif juga di klub itu. Terus kita punya kayak semacam kegiatan ke jalan-jalan sih, jalan-jalan ke restoran, terus jalan mesti makan-makan, terus kayak ngunjungin tempat baru. Dan mungkin juga healingnya, jadi kayak setiap minggu tuh pasti kita jalan-jalan aja sih. Either yang kayak di dekat kampus atau yang lumayan jauh gitu kayak ke kota. Dan biasanya nggak terlalu mahal sih. Kayak saya tuh baru nyadar ya di Thailandnya sendiri, dimanapun itu daerahnya, di Bangkok even, untuk makanan segala macam tuh nggak jauh beda sama di Jakarta sih. Dan juga untuk beberapa hal gitu, makan lebih murah. Jadi kayak kayak apa ya? Jadi nggak terlalu kerasa kayak restricted karena budgetnya kurang atau apa, tapi kayak ya udah sama aja kayak di Indonesia gitu. Kayak di Indonesia juga kan misalnya kita ngobrol sama teman di kafe atau apa ya kayak ya gitu-gitu aja kan maksudnya, dan di Thailand juga kita bisa ngelakuin yang sama gara-gara ya harganya emang nggak mahal itu, nggak semahal itu, dan beasiswa yang aku dapat juga sebenarnya lumayan-lumayan aja sih, cukup-cukup aja harusnya. Hmm. Ya paling itu sih hobinya jalan-jalan ke tempat-tempat makan baru. Oh gitu ya, healing berarti. Dan untuk biaya hidupnya nggak beda jauh sama di Indonesia atau di Jakarta khususnya, dan malah ada beberapa yang lebih murah gitu ya Kak ya. Berarti pinter-pinternya kita aja gimana mengelola keuangan. Dan kalau dari Kak Akmal sendiri beasiswa, ya tadi living allowance-nya untuk biaya hidupnya aja cukup ya dari beasiswanya itu. Untuk pertanyaan terakhir nih ya, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, teman-teman jangan lupa untuk eh, kirim pertanyaan di kolom komentar. Untuk pertanyaan terakhir dari saya sebagai host nih Kak, mungkin bisa dirangkum
nih ke Heeh. apa ya, yang hal yang menyenangkan dan tantangannya kemarin waktu kuliah dan hidup di Thailand. Terus kalau dari Kak Akmal sendiri mau kalau ditanyain mau nggak banyak kuliah S1 terutama yang udah Kak Akmal jalani ini untuk di Thailand. Silahkan Kak Akmal. Oke, ini agak bingung sih menjawabnya gimana. Cuman kalau dari pengalaman saya sih sangat-sangat recommended. Karena kan sebenarnya relatif juga ya. Tergantung butuhnya gimana sih kalian. Kalau emang ingin cari yang apa namanya, pingin coba deh kayak apa sih, ke negara yang punya riset yang kayak sangat-sangat advance, ya mungkin jangan ke Thailand, karena menurut saya di Thailand sendiri untuk riset segala macam itu nggak se-advance beberapa negara gitu. Kalau emang kalian punya fokus topik yang kayaknya tuh apa gitu kan, kayak harus dilihat dulu gitu kan tujuannya ngapain. Tapi kalau sebenarnya untuk cuma sekolah terus kayak pengalaman baru, ketemu apa namanya orang-orang dari berbagai macam negara, kemudian kayak harus belajar bahasa lokal segala macam, dan ya gitu sih, kayak adapting yourself in like new environment, I would say kayak sangat recommended. Karena saya sendiri kayak banyak banget hal-hal yang seru banget and unexpected, kayak jauh di luar ekspektasi saya kuliah di Thailand itu. Karena awalnya sendiri kan saya juga nggak punya ekspektasi yang tinggi terhadap Thailand, to be honest. Tapi kayak semuanya tuh kayak sangat-sangat seru lah, pokoknya sangat beyond my expectation. Karena abis itu aja, ini jadi cuman kayak apa sih, mungkin selling aja ya. Em, kita di Indonesia tuh banyak banget kalau misalnya kalian mau cari kerjaan juga, apalagi yang hubungannya marketing terus kayak sales segala macem. Kita tuh banyak banget bisnis-bisnis yang kayak mencoba ekspansi ke Thailand. Nah, kalau misalnya kalian mau coba apa namanya, kerja kayak gitu, terus kayak coba juga di Thailand, karena tuh bisa kuliah Thailand terus balik ke Indo, terus kayak apply untuk apa namanya kerjaan-kerjaan yang kayak gitu, karena lumayan banyak demandnya sih. Jadi karena satu, Thailand dan Indonesia tuh punya apa namanya relasi yang bagus ya. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian kayak mau kerja di bidang apa yang ternyata berhubungan dengan Thailand tuh kayak bisa dilakuin dengan kalian kuliah Thailand dulu gitu loh. Jadi kayak apa ya, mungkin ya gitu sih, banyak banget kesempatan-kesempatan yang bakal kalian dapetin juga setelah lulus. Menarik banget nih dari Kak Akmal sendiri, pokoknya recommended lah kuliah di Thailand gitu ya. Oke deh, terima Enggak kasih Kak Akmal buat sharingnya. recommended, Oh, tapi harus belajar juga bahasa Thailandnya, karena oh selain kalian punya apa namanya, wawasan tentang Thailand, tapi kalian juga ngerti bahasanya. Terus kayak kalian bisa berbisnis maksudnya dengan orang Thailand, itu kayak banget aset yang bagus banget sih. Ya, paling gitu aja. oke oke oke. Makasih banget buat insight-nya nih Kak Akmal. Kita langsung ke pertanyaan dari audiens ya Kak ya. Ada yang pertama nih Kak nanya, Kak, apakah lulusan S1 luar negeri lebih mudah keterima kerja dari lulusan dalam negeri? Tadi udah sedikit dibahas sama Kak Akmal ya, mungkin bisa sedikit lagi dikasih insight lebih sedikit dalam. Aduh, ini nggak tahu sih, kan aku saya sendiri juga bukan HR atau recruiters, tapi tergantung dari orangnya juga sih. Kalau misalnya kalian lulus dari luar negeri tapi emang nggak punya pengalaman, kemudian nggak punya skill, dan juga misalnya IPK-nya juga ya standar, kadang kan kayak recruiternya juga kayak lebih mungkin milih apa namanya lulusan Indonesia tapi yang lebih banyak checklistnya gitu lah, kayak tadi misalnya punya pengalaman, punya skill ini itu segala macam, IPK-nya juga tinggi, berarti kan lebih apa namanya punya daya tarik ya. Jadi sebenarnya nggak ada jaminan sih kalian misalnya lulus dari luar negeri tapi pulang ke Indonesia langsung ditawarin kerjaan tuh belum tentu. Jadi emang pinter-pinternya kalian aja waktu kuliah kayak gimana. Terus apa ya, mungkin paling untuk si nilai kuliah di luar negerinya aja kayak mungkin agak plus sih, tapi bukan jadi bakal besar banget. Tapi kalau misalnya ketika kalian sama-sama punya skill A, B, C, D, kemudian punya pengalaman ini itu segala macam, tapi kalian lulusan luar negeri, mungkin kalian yang bakal dipilihkan. Saya juga sempat kayak ngobrol sih kayak beberapa sama HR. Kayak, saya nanya kenapa sih dapat kerjaan ini, atau kayak misalnya sama user saya gitu yang sekarang di kantor saya tuh kayak dia tertarik karena saya lulusan luar negeri juga. Nah, tapi mungkin karena saya sebelumnya punya pengalaman emang sesuai dengan kerjaan itu, jadi nggak ujuk-ujuk saya lulus langsung dapat kerjaan sih, paling gitu ya. Dan yang tadi kalau misalnya kalian kuliah ke Thailand, ya cobain untuk bisa bahasa Thailand, karena itu bakal banget bagus dengan asetnya. Kalian mau kerja di Indonesia untuk apa namanya bisnis sama orang Thailand bisa, atau kalian bahkan kerja di Thailandnya langsung juga bisa.
Hmm. Oke, oke, oke. Gitu ya berarti teman-teman, untuk jadi lebih mudah atau enggak tetap tergantung pada pribadi masing-masing, tapi emang kadang-kadang title kuliah atau lulusan luar negeri itu emang lebih menjual gitu ya untuk beberapa perusahaan. Oke Kak Akmal, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan tadi beasiswa KISP-nya ini. Ada yang nanya, untuk beasiswa KISP ini apakah ada kuotanya dan apakah diberitahu kuotanya ya? Terus kuotanya ini apakah kuota per jurusan atau keseluruhan untuk KMUTT gitu? Nah, waktu itu saya sempat kayak lihat informasi yang buat 2021 dan sekarang nggak tahu ya. Jadi untuk KISP sendiri itu ada kuotanya. Jadi semua apa namanya semua negara untuk yang S1-nya aja cuma dapat 10 orang. Ya, seingat saya 10 orang. Dan kalau nggak salah saya juga pernah lihat dokumen entah di mana itu per jurusan atau per departemen itu kayak cuma satu atau dua orang gitu. Jadi emang agak limited kotanya dan untuk jelasnya sendiri sekarang berapa saya kurang tahu sih. Mungkin bisa ditanyakan juga yang tadi kayak awal kan saya hobinya nanyain follow up to admissions dan yang kalian juga harus gitu kayak gitu karena beberapa informasi emang nggak banget ditulisin jelas itu di website atau di apa namanya di portal lainnya gitu. Jadi emang kalian harus inisiatif dan juga proaktif sih yang nanyain hal kayak gitu. Oke, oke. Pokoknya yang paling penting dalam mendaftar beasiswa di KMUTT khususnya ini ya adalah aktif untuk bertanya ya kayak biar nggak ketinggalan informasi dan informasi yang didapatkan bisa lebih jelas. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan beasiswa nih Kak. Ada yang nanya kalau daftar S1 di KMUTT itu apakah bisa langsung daftar beasiswa juga atau harus daftar dan keterima dan dapat LOE baru bisa daftar beasiswanya? Kalau untuk saya dan teman-teman saya di tahun 2021, di tahun 2017, itu kita semuanya daftar, kemudian kita minta untuk direkomendasi ke beasiswa, sampai akhirnya keterima dan dapat beasiswa juga itu kayak emang suatu proses yang kesatuan ya. Jadi nggak kalian dapat dulu LOE-nya, baru kayak nyari beasiswanya atau minta beasiswanya dan segala macam tuh enggak. Cuma mungkin karena kemarin itu kayak kan saya agak beda case-nya. Jadi kayak saya awalnya keterima dulu dengan tidak beasiswa. Terus kayak akhirnya saya kayak mungkin sebetulnya banding kali ya. Jadi saya mau banding, saya mau coba di apa namanya, tolong dong di rekomendasiin atau kayak di included in like scholarship admissions gitu-gitu. Jadi kayak saya minta gitu ke mereka. Jadi akhirnya tuh apa namanya di redo gitu sama mereka si offer letter segala macamnya dan dimasukin lagi ke pool buat diseleksi untuk beasiswa S1 tersebut. Jadi emang yang sih kayak harusnya itu satu proses yang kesatuan, apalagi beasiswanya sendiri itu bukan beasiswa eksternal kan. Kalau misalnya LPDP kalian dapat LOE dulu baru nanti kayak kalian daftar beasiswanya, tapi ini tuh kayak beasiswanya dari kampus kita sendiri. Jadi semua kebijakan, semua keputusan itu tuh di tangan si admissions kampus kita sendiri. Oke, oke gitu ya teman-teman semua. Berarti daftar kuliah atau daftar universitasnya dan jurusan sekaligus daftar beasiswanya gitu ya. Tapi ini karena informasi dari Kak Akmal mungkin udah agak lama, bisa di cross check lagi nanti di apa namanya websitenya KMUTT yang udah saya pin di kolom komentar. Mungkin teman-teman bisa copy atau capture dulu deh sekarang. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oh ini ada yang nanya nih, kan tadi Kak Akmal mention soal kalau S1 itu pakai seragam yang kayak apa namanya pegawai apa tadi Kak Akmal sebutin itu. Ini ada yang nanya, kalau S2 masih pakai seragam juga nggak Kak? Itu Mbak Sela aja yang jawab. Mbak Sela kan lagi S2 ya. Oh iya, jadi kalau untuk S2 nggak pakai seragam. Jadi kalau misalnya kampus yang kelihatan nih mana yang udah tua dan ambil S2 sama yang S1, karena yang S1 udah pada pakai seragam, kalau yang lagi S2 enggak, bebas. Jadi jawabannya enggak. Makanya kalau mau lucu-lucu kayak di series Thailand tuh kalau saya ngeliat kan pada pakai seragam lucu-lucu gitu, daftar S1-nya di Thailand. Kalau S2 saya udah nggak kebagian pakai seragam. Oh, ini terus ada lagi yang nanya nih Kak, soal kuliah. Berapa tahun kuliah di universitas di Thailand menurut kurikulumnya? Terus apakah tersedia beasiswa untuk foreigner? Ini mungkin tadi udah dijawab, tapi ayo Kak Akmal mungkin bisa jawab lagi ya. Jadi untuk kuliahnya sendiri juga tergantung si jurusan sebenarnya Mbak. Kalau misalnya saya kan jurusan teknik lingkungan dan di Kemdikbud sendiri teknik lingkungan dan teknik-teknik lain kita cuma 4 tahun. Nah cuman ada satu sekolah, itu sekolah arsitektur dan desain,
mereka tuh punya program 5 tahun, jadi arsitekturnya tuh 5 tahun, interior arsitektur juga 5 tahun, tapi kalau untuk DKV atau desain visual gitu-gitunya mereka cuma 4 tahun. Dan setahu saya juga bukan full 5 tahun belajar sih, biasanya kayak cuma 4 tahun belajar, 1 tahun itu kayak intern atau apa yang emang wajib tetap enroll di kampusnya itu sendiri gitu. Jadi kayak masih bayar SPP segala macam, tapi kalian nggak sekolah atau kayak lebih ke praktek kerja sama mungkin ngurusin tesis atau skripsi ya, S1 gitu sih paling. Dan untuk beasiswanya kita Oh, jelasin ya, di komite sendiri untuk teknik kita bisa pakai yang kayak ISP atau yang full ride scholarship itu, tapi untuk jurusan kayak tadi arsitektur sama interior design segala macam tuh waktu 2019 ada juga mahasiswa dari Indonesia dia bilang nggak bisa pakai dan itu beasiswanya beda gitu dari saya, cuman nge-cover sih tuition fee-nya. oke oke gitu ya. Berarti untuk kurikulum lama belajarnya tergantung jurusannya juga. Kemudian untuk beasiswanya tersedia ya. Ini yang tadi kita lagi ceritain nih, ada beasiswa tersedia untuk jurusan tertentu. Kalau untuk KISP dan untuk jurusan-jurusan yang lainnya mungkin bisa ditanyakan kembali ke jurusannya karena availability-nya Ya, tergantung gitu ya Kak Akmal ya. ya. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wih, lumayan banyak nih yang tanya ya. Ini pertanyaannya, apakah kalau dapat beasiswa kayak KISP di jenjang S1 bisa dapat chance yang lebih besar untuk dapat beasiswa KISP lagi kalau mau lanjut S2 di KMUTT? Hmm, ini nggak tahu sih, cuman di zaman saya sih nggak ada ya yang S2-nya di Kimia lagi. Rata-rata anak-anak S1-nya itu pada pulang ke Indonesia sih. Dan ya, untuk chance keterima S2 lagi sih pasti jauh lebih besar, pasti saya yakin banget. Karena satu kan apalagi kalau jurusannya itu sama gitu, misalnya satunya teknik lingkungan, terus S2-nya teknik lingkungan lagi, itu bakal jauh lebih bisa dan gampang sih. Soalnya kan satu udah tahu dosennya gitu. Jadi dosen S1 saya itu juga ngajar S2, S3. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau lanjut ke S2, S3, ya pasti kan tinggal kayak ngubungin dosen yang kalian kenal juga, kemudian kayak diskusi segala macamnya juga kayak udah nyambung dan mungkin bakal lebih punya poin plus gitu kalau kalian daftar untuk S2, S3. Cuman kalau kalau saya sih saranin ya jangan S1, S2, S3 di sana sih, kayak maksudnya coba keluar terus cari pengalaman yang lain gitu. Misalnya di kampus lain gitu, di Thailand boleh gitu, tapi kayak bosen gak sih kalian sih terus ya. Oke, gitu ya jawabannya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah kuliah S1 di KMUTT, kalau menurut Kak Akmal, change untuk diterima S2-nya bakal lebih besar. Tapi kalau saran dari Kak Akmal, cobalah cari pengalaman yang lain. Gitu. Iya. Oke, Kak Akmal, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya ini. Oh, ada yang nanya, setelah lulus kuliahnya, apa bisa langsung ngelamar kerja di sana atau balik dulu? Wah, ini berarti mungkin pertanyaannya karena kalau ketentuan di beasiswa LPDP gitu kali harus baik dulu. Kalau misalnya di KMUTT gimana nih Kak Akmal? Coba bisa diceritain. Oh iya, jadi ini juga salah satu yang buat saya bersyukur sih. Jadi beasiswa satu saya kemarin itu benar-benar yang non bonding dan nggak ada juga kontrak saya mesti ngebangun Thailand, misalnya kayak kerja membangun negeri Thailand atau misalnya saya masih kerja di kampus tuh nggak ada. Jadi kayak mau kemana aja tuh boleh. Kalau saya mau daftar kerja di Thailand boleh, mau saya kerja di Malaysia boleh, mau saya kerja di Indonesia boleh, boleh gitu. Untuk misalnya kerja di Thailand langsung sebagai fresh graduate S1 mungkin agak susah sih. Satu, bisa jadi kebentur sama si peraturan gaji minimal buat dapat visa kerja gitu. Karena kan kalau misalnya kita S1 doang gitu, maksudnya fresh grad, kan gajinya juga ya nggak mungkin tinggi-tinggi amat gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya setahu saya sini juga ya, maybe like people can correct me if I'm wrong, tapi kalau misalnya mau daftar visa tuh kayak ada jumlah minimal gitu gaji kalian berapa kerja gitu. Dan saya nggak yakin sih kalau S1 doang dan kayak jurusan tertentu kayak misalnya saya atau jurusan yang lain tuh bisa dapat sejumlah itu gitu gaji awalnya sebagai fresh grad. Jadi mungkin agak kebentur itu juga sih kalau mau kerja di Thailand. Hmm. Sedangkan yang lainnya nggak ada masalah sih. Mungkin kalau misalnya kalian pernah kerja dulu terus kayak baru S1 terus kayak apa namanya dia pengalaman kan dia sebenarnya terus kayak daftar kerja lagi yang langsung gajinya tinggi kan mungkin aja bisa gitu gampang gitu ya. Hmm. Oke, berarti kalau dari Kak Akmal gitu ya informasinya teman-teman kalau misalnya bisa intinya
beasiswa yang ditawarkan oleh KMUTT ini non-bonding, jadi nggak ada kontrak apapun setelah kelulusan. Kalau misalnya mau kerja di Thailand pun bisa, tapi balik lagi mungkin akan ada kendala di pengurusan visa kerja karena ada minimum gaji yang harus dipenuhi. Teman bisa kepo-kepo lagi nih untuk selanjutnya, karena Kak Akmal sendiri kebetulan kerjanya di Indonesia ya Kak ya. Oke, ini ada yang nanya tadi mungkin bisa diulangi sedikit ya Kak ya. Ada yang nanya kalau untuk dapat beasiswa itu ada minimal TOEFL yang harus dipenuhi atau enggak, dan apakah bisa tes di sana? Nggak ada minimal, tapi harusnya sih iya, ya minimal B2 lah kalau apa namanya dikonversiin ke yang apa namanya level bahasa Inggris ya. Pokoknya sebenarnya kan kayak gitu tuh benar-benar dilihat dari semua dokumen yang kalian submit ya. Misalnya ada TOEFL, rapor segala macam. Sebenarnya mereka juga ngeliat gitu. Oh ini TOEFL-nya oke, oh ini rapotnya oke, jadi dapat beasiswa gitu. Jadi apa ya sesuatu yang kalau kalian bisa bagus tuh bakal lebih baik gitu sih. Tapi nggak ada minimal yang kayak saya bilang. Sebenarnya kompetitif itu nggak ada patok minimal berapa berapa. Tapi menurut saya sih harus lebih bagus dari yang standar gitu. Misalnya PES-nya berapa kalian harus lebih bagus. Jadi kayak ada semacam nilai plusnya juga gitu. Untuk dilihat dari si admissions officer-nya gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi untuk beasiswa KMUTT ini untuk beasiswa S1, untuk English-nya itu nggak ada minimalnya, tapi sarannya dari Kak Akmal biar lebih lancar prosesnya itu bisa ya yang bagus lah pokoknya minimal B2 kalau untuk conversation di apa ya di saran dari Kak Akmal. Oh ya untuk tadi kayak ada yang nanya juga soal admission S2, nanti tunggu sesi selanjutnya ya teman-teman, bakal ada lagi sesi yang ngebahas beasiswa S2. Kalau yang kali ini seperti yang udah dipin adalah beasiswa S1, jadi informasi terkait dengan syarat-syarat pun yang tadi kita sampaikan dan kita obrolkan sama Kak Akmal ini adalah untuk syarat beasiswa S1 dan pengalaman studi S1 dari Kak Akmal yang ditempuh di KMUTT. Oke Kak, ini kita udah sampai ke pertanyaan terakhir. Ini terkait dengan pengumuman beasiswa tadi ya. Rentang pengumuman beasiswa dari deadline terakhir pengumpulan dokumen berapa lama sih Kak? Kalau Kak Akmal mungkin ingat atau tetap harus kepo-kepo lagi tadi ke admission officer-nya ya? Sebenarnya sebentar sih waktu itu tuh nah ini tuh yang agak mungkin masalah juga di community waktu tahun saya yang nggak update, terus kayak agak-agak harus main terus-terus sama pihak admissionnya gitu. Karena kalau si pendaftaran S1 itu dibuka dari Agustus tahun ini, misalnya untuk tahun depan ya, masuk bulan Juli, itu dibuka sampai Mei. Jadi kayak lumayan lama kan. Nah tapi saya juga sempat dengar dari beberapa orang atau kayak dari guru saya yang nanya juga sebenarnya ke orang peneliti, katanya kalau untuk beasiswa sendiri harus cepat gitu. Jadi kayak misalnya penutupannya Mei, tapi yang untuk beasiswa tuh kayak mesti cepet-cepet sekitar bulan Februari, Maret, April tuh udah submit gitu. Karena kan kayak mungkin agak lebih lama gitu prosesnya untuk yang beasiswa. Jadi emang harus lebih cepat. Nah, yang tadi kalau misalnya kita submitnya April, Maret, April tuh kayak Mei akhir sebenarnya udah dapet gitu sih informasinya. Even kayak sebelum ditutup, kan saya Mei akhir tuh ditutup untuk semua pendaftarannya. Tapi kayak kita Mei akhir tuh bisa dapet si LA dan si pengumuman beasiswa juga sih kayak ya gitu emang tergantung departemen dan juga mungkin mereka juga punya deadline yang saya juga nggak ngerti kayak acak-acakan sebenarnya waktu zaman saya. Kayak gitu deh, emang harus itu ditanyain terus kayak ya udah. Oke, berarti tadi untuk jaraknya tuh sebenarnya agak lama, cuman untuk tipsnya juga mungkin ya kayak lebih baik cepet-cepet ngumpulinnya karena apply buat beasiswanya biar di-consider lebih lama dan mungkin bisa kalau pengumuman lebih cepat bisa kayak tadi Kak Akmal ya banding nih misalnya nggak dapat kesempatan beasiswa. Betul. Oke Kak Akmal gitu aja nih kayak pertanyaannya udah cukup nih karena udah selesai sesi sharingnya mau saya coba rangkumin nih dari tadi awal kita ngobrol-ngobrol sama Kak Akmal ya teman-teman semua. Jadi adalah Kak Akmal Alfarizi yang merupakan lulusan dari King Mongkut University of Technology Thonburi, jurusan
Teknik Lingkungan atau Environmental Engineering International Program, menempuh S1 dengan beasiswa KMUTT International Scholarship Program. Kemudian untuk beasiswa yang didapatkan tadi itu, untuk beasiswanya sendiri mengcover SPP atau tuition fee. Kemudian ada juga yang di-cover beasiswa living allowance atau biaya hidup. Kemudian ada insurance juga ya Kak ya. Terus dikasih juga uang untuk buku sekitar 10.000 baht per tahun. Kemudian untuk informasi lebih lengkap bisa diakses di iadmission.kmutt.ac.th/afford/scholarship. Itu sudah dipin di komen. Atau tadi Kak Akmal menginformasikan ternyata dari Permita KMUTT pernah memberikan informasi terkait cara apply buat beasiswa S1 ini ya. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik untuk lebih lanjut bisa ke Instagramnya Permita KMUTT di @permitakmutt untuk mencari posannya itu tadi saya lihat ada ya. Kemudian untuk persyaratan untuk beasiswanya sendiri standar ya Kak Akmal ya, nggak seribet S2 kalau katanya Kak Akmal. Jadi ada kayak statement letter yang standar aja, kenapa mau kuliah di Thailand, kenapa mau ambil jurusan tersebut, dan kenapa harus dapat beasiswa seputaran itu yang harus ditulis di statement letter atau esainya. Kemudian harus juga ngasih TOEFL atau IELTS karena yang akan diikuti adalah international program, otomatis akan dikondak dalam bahasa Inggris. Untuk S1 sendiri nggak ada minimal nilai yang harus didapatkan, cuman tadi ada tipsnya untuk biar di-consider itu mungkin harus dapat yang nilai yang bagus ya, yang di atas rata-rata lah, atau mungkin bisa refer ke persyaratan beasiswa S2 mungkin, jadi mirip-mirip kan, itu kayaknya udah cukup tinggi dan cukup bagus juga untuk jadi reference. Kemudian perlu juga ngumpulin rapot yang udah ditranslate tadi, karena biasanya udah buka pendaftaran sebelum kelulusan, berarti rapot sampai yang terakhir. Tapi jangan lupa untuk mengumpulkan nilai ujian nasional kalau udah keluar, karena tadi kalau dari ceritanya Kak Akmal sempat ketunda offering letternya karena ternyata belum ngumpulin nilai UN. Kemudian untuk tips and trick dari Kak Akmal sendiri, gimana sih biar lancar perjalanannya dalam daftar beasiswa ini, harus sering-sering memberikan email atau berkomunikasi dengan admission officer-nya ya, terkait untuk mungkin nanya persyaratannya, kemudian untuk menginformasikan kalau udah apply, dan untuk tanya-tanya hasilnya atau pengumuman dari beasiswanya gitu ya Kak. Terus selanjutnya itu adalah pengalamannya Kak Akmal selama studi di Thailand. Dari Kak Akmal sendiri pokoknya merekomendasikan deh untuk studi di Thailand, karena untuk pengalaman dan tadi Kak Akmal sebutin, oke, untuk pengalamannya cukup menyenangkan dan ternyata exceed expectation banget nih II nilainya ya untuk sekolah di Thailand. Yang tadinya nggak expect terlalu tinggi, ternyata bisa di exceed nih sama KMUTT atau sama universitas yang ada di Thailand tersebut. Kemudian untuk culture shock nggak ada, karena kalau dari Kak Akmal sendiri udah pernah stay sebulan di Thailand untuk summer camp ya. Tapi overall menurut Kak Akmal juga teman-temannya adalah orang-orang yang baik, yang tidak tidak membeda-bedakan lah ini mahasiswa asing, atau kalau misalnya Kak Akmal sendiri kebetulan Muslim, jadi sebagai mungkin agak minoritas tapi tetap dihargai tadi itu ya Kak. Mungkin ada kegiatan-kegiatan kampus yang berhubungan dengan keagamaan yang lain, tapi karena berbeda agamanya tetap dihargai dan tidak diwajibkan untuk ikut. Kemudian tadi kalau hal yang lucu, pertamanya kalau yang tadi saya ingat tuh Kak Akmal bilang untuk pertama-pertamanya karena belum bisa bahasa Thailand, kalau dimarahin dosen nggak ngerti, jadi ketawa-ketawa aja gitu. Itu keuntungan mungkin ya kalau belum bisa bahasa Thailand. Terus untuk biaya hidup dan leisure time-nya nggak terlalu mahal lah intinya ya, biaya hidupnya 11-12 sama di Jakarta, bahkan kadang-kadang mungkin bisa dapat yang lebih murah, terutama mungkin karena Kak Akmal ini reside-nya di KMUTT, daerah KMUTT yang di selatan Bangkok, di selatan Chao Phraya tadi tuh ya. Jadi nggak semahal itu. Kemudian untuk karena Kak Akmal itu Muslim ya, tadi untuk cari masjid dan makanan halal pun nggak terlalu susah di daerah KMUTT. Dan intinya kalau yang saya dapatkan lah tadi dari cerita Kak Akmal itu,
adalah menyenangkan untuk kuliah di Thailand, gitu ya Kak Akmal ya. Betul, Oke betul, deh betul. Kak Akmal, makasih banget nih waktunya untuk sharing-sharing sama teman-teman di PPI Thailand. Mungkin untuk closing statement Kak Akmal mau menambahkan sesuatu sebelum kita tutup. Apa ya, mungkin ya kalau misalnya kalian benar-benar ingin ke Thailand untuk satu kayak belajar dan juga kayak semacam tahu gitu Thailand tuh ada apa, budayanya gimana, ya kalian coba ke sana karena it will be fun, terus kayak apa namanya, yang pasti seru sih, kayak nggak bakal terlupakan gitu kan. Saya kayak sampai sekarang aja masih kangen Bangkok sih, kayak pingin banget ke Thailand. Oh, Jadi ya hari ini itu aja sih. Halo, agak mati.